Di level tertinggi sepak bola, ya, setiap milidetik itu berharga banget. Tim-tim sekarang nggak cuma ngandalin taktik, tapi mereka juga bisa dibilang merekayasa atlet mereka. Mereka cari keunggulan itu di laboratorium, bukan cuma di lapangan latihan. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan yang cukup mengejut. Gimana caranya selembar kain sederhana kayak gini bisa jadi kunci buat ngebuka potensi kecepatan seorang atlet? Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini adalah puncak dari ilmu keolahragaan. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara kerjanya? Oke, mari kita mulai. Kita bakal mulai dari masalahnya dulu. Dilema kecepatan yang dihadapi sama salah satu posisi paling nuntut di lapangan. Terus, kita masuk ke sains di baliknya, lihat lebih spesifik soal latihan parachute, gimana para peneliti nguji coba ini, dan yang paling penting, kenapa ini semua jadi penting banget buat permainan yang kita suka. Jadi, buat ngerti solusinya, kita harus paham dulu masalahnya. Dan masalah ini berpusat di satu posisi yang sekarang udah berevolusi jadi salah satu yang paling berat secara fisik dalam sepak bola modern, seorang wingback. Wingback itu pada dasarnya ngerjain tugas dua pemain sekaligus. Mereka dituntut buat bertahan kayak back biasa, tapi di saat yang sama juga harus menusuk ke depan buat nyerang kayak pemain sayap. Peran ganda ini butuh tingkat kebugaran, stamina, dan yang pasti kecepatan yang luar biasa. Coba bayangin gini deh, back sayap tradisional itu spesialis bertahan. Nah, wingback modern itu atlet serba bisa yang harus sanggup lari sprint berkali-kali selama 90 menit. Mereka harus lari kencang buat bantu serangan, dan begitu tim kehilangan bola, mereka harus lari lebih kencang lagi buat balik ke posisi bertahan. Fisiknya dituntut tanpa henti. Dan ini nih, kenapa ini jadi krusial banget. Riset nunjukin kalau kemampuan wingback buat lari-lari intens kayak gitu bukan cuma bagus aja, tapi benar-benar berhubungan langsung sama kemenangan. Kecepatan mereka itu secara harfiah bisa jadi pembeda antara menang dan kalah. Oke, jadi kalau wingback harus lebih cepat, pertanyaannya gimana caranya? Nah, jawabannya bukan cuma dengan latihan lebih keras, tapi juga lewat pendekatan ilmiah buat melatih kecepatan. Pertanyaan yang logis kan? Tapi para ilmuwan olahraga tahu kalau sekedar lari lebih banyak aja itu nggak cukup. Buat tingkatin kecepatan puncak dan akselerasi, otot itu perlu dilatih dengan cara yang spesifik. Kita butuh yang namanya overload atau beban berlebih. Disinilah Resisted Sprint Training atau RST masuk. Konsepnya simple tapi powerful. Dengan bikin lari cepat jadi lebih susah, kita maksa otot buat kerja lebih keras, menghasilkan tenaga lebih besar, dan akhirnya beradaptasi jadi lebih kuat dan lebih cepat pas hambatannya dilepas. Ada banyak cara buat ngelakuin RST. Atlet bisa narik kereta luncur yang ada bebannya, pakai pita resistensi, atau bahkan lari nanjak. Masing-masing alat ini ngasih jenis hambatan yang beda-beda. Tapi penelitian ini fokus ke satu alat yang punya keunggulan unik. Sekarang, ayo kita fokus ke parasut lari cepat. Ini bukan sekedar gimmick ya, ini alat yang dirancang secara ilmiah buat menargetkan komponen-komponen kunci dari kecepatan. Apa sih bedanya sama narik kereta luncur atau lari nanjak? Jawabannya ada di fisika di balik cara kerjanya. Nah, ini dia yang bikin parachute jadi unik. Beda sama kereta luncur yang hambatannya konstan, hambatan dari parachute itu makin berat seiring kecepatan kita. Artinya, dia ngasih beban berlebih di seluruh fase lari, dari akselerasi awal sampai kita mencapai kecepatan puncak. Dan latihannya ini bukan asal-asalan loh. Program yang diusulkan itu diatur dengan sangat teliti. Para peneliti merencanakan buat naikin intensitas, volume, dan jaraknya secara bertahap. Tujuannya ya buat mastiin para atlet ini terus didorong buat beradaptasi dan jadi lebih cepat, tapi tanpa risiko cedera. Tentu saja, dalam dunia sains, teori aja nggak cukup, harus diuji. Para peneliti ini nyusun rencana yang jelas buat ngebuktiin secara angka bahwa latihan parasut ini beneran bisa bikin para wingback jadi lebih cepat. Desainnya sederhana tapi efektif. Ini disebut desain satu kelompok prates pasca tes. Jadi performa awal mereka diukur, terus mereka jalanin program latihan selama beberapa minggu, abis itu diukur lagi. Nah, perbedaan antara sebelum dan sesudah itulah yang nunjukin efek dari latihannya. Pertanyaan utamanya kan, ini beneran berhasil nggak sih? Jawabannya, iya. Penelitian sebelumnya pada pemain bola secara umum nemuin kalau latihan parachute itu bisa naikin kecepatan lari rata-rata sebesar 4,4%. Di dunia olahraga elit, peningkatan segitu itu gede banget.
Dan ini dia yang bikin riset yang diusulkan ini jadi penting. Meskipun kita tahu latihan parachute bisa naikin kecepatan secara umum, kita belum tahu seberapa efektifnya buat tuntutan spesifik dari seorang wingback, posisi yang paling bergantung sama akselerasi dan kecepatan berulang. Riset inilah yang pertama kali menargetkan hal itu secara langsung. Pada akhirnya, semua data dan riset ini nggak ada artinya kalau nggak bisa diterapin di lapangan kan? Jadi ayo kita sambungin lagi semua ini ke dunia nyata sepak bola. Nah, alur ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Awalnya dari wingback yang lambat, yang bisa menghambat strategi tim dan nurunin peluang menang. Terus, dengan latihan parasut yang terarah, kecepatan lari mereka meningkat. Ini bikin mereka bisa beradaptasi dengan transisi permainan yang cepat yang pada akhirnya ningkatin peluang tim buat menang. Rantai sebab akibat yang jelas banget dari lab ke lapangan. Peningkatan 4,4% itu bukan sekedar angka di atas kertas. Di lapangan, itu bisa jadi perbedaan antara datang sepersekian detik lebih awal buat melakukan tackle penting atau telat sepersekian detik dan membiarkan lawan ngegolin. Dampaknya nyata dan bisa mengubah hasil pertandingan. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Kupasan kita kali ini menunjukkan gimana sains bisa membedah tuntutan satu posisi dan ngerancang solusi yang sangat spesifik. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, terobosan apa lagi selanjutnya? Seiring pemahaman kita soal fisiologi manusia makin dalam, kemungkinan buat mengoptimalkan performa atlet kayaknya nggak ada batasnya. Masa depan olahraga sedang dirancang di laboratorium hari ini.